A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallu zamanin, dan bermula sekurang-kurang masa. Ada. Kala. Nanti dah. Tidak kena. Wa aqallu, dan bermula sekurang-kurang masa yang berhaid fihi padanya masa oleh perempuan, dan bermula sekurang-kurang masa yang berhaid fihi padanya masa oleh perempuan itu 9 tahun. Wa aqallu, dan bermula sekurang-kurang masa yang berhaid fihi padanya masa oleh perempuan itu 9 sinina tahun. Wa aqallul hamli, dan bermula sekurang-kurang mengandung, dan bermula sekurang-kurang masa mengandung itu 6 bulan. Sittatu ashhurin, itu 6 bulan. Sittatu ashhurin, itu 6 bulan. Wa aksaruhu, dan bermula sebanyak-banyak masa nya mengandung itu 4 tahun. Wa aksaru, dan bermula sebanyak-banyak masanya mengandung itu 4 sinina tahun. Wa ghalibuhu, dan bermula kebiasaannya mengandung. Wa ghalibuhu, dan bermula kebiasaannya mengandung itulah 9 bulan. Dan bermula kebiasaannya mengandung itu 9 bulan. Ke mana? Ya, mengenai tentang permasalahan umur seorang wanita yang akan mencapai masa pendarahannya. Masa awal perempuan itu mengalami masa pendarahan, datang bulannya, itulah minimal paling kurangnya usianya 9 tahun. Begitu mencapai 9 tahun, dia mengeluarkan masa pendarahan, itu dinamakan dengan haid. Darah yang keluar daripada kemaluannya itu dinamakan sebagai darah haid. Ya, berarti kalau kita bicarakan tentang dia umur 9 tahun, itu perkiraannya bukan dengan tahun yang kalender, tapi hitungannya dalam usia kita ini ulang tahun dalam tahun yang Qamariyah, ulang tahun yang Arab, tahun yang Arab Hijriyah, bukan Qamariyah. Itu cara mengirakannya. Dia mencapai 9 tahun yang Hijriyah, tahun Hijriyah, tahun Arab, tahun langit. Jangan kita kirakan dengan kalender. Memang begitu dalam syariat Islam. Karena ya, kalender yang digunakan oleh umat Islam itu sesuai dengan tahun Hijriyah. Jangan tahun kalender. Untuk mencapai ulang tahun kita sendiri itu dengan tahun yang Hijriyah, mencapai 9 tahun dia dengan Hijriyah, mencapai 15 tahun balik pada laki-laki dengan hitungan tahun Hijriyah, semuanya menggunakan Hijriyah. Hitungannya, perkiraannya tersebut dengan tahun Hijriah.
bukan menggunakan tahun kalender. Walaupun sama di antara hari-hari, bulan-bulan yang diperkirakan oleh Hijriah dengan Qamariyah. Nah kan, itu cara mengirakannya. Namun demikian, bila seorang perempuan di bawah 9 tahun sudah mengalami masa pendarahan, terus umur 8 tahun setengah, 8 tahun setengah dia mengalami pendarahan. Itu darah apa? Itu bukan haid. Itu dinamakan dengan darah istihadah, darah penyakit. Karena darah penyakit itu melebihi batas paling lama haid ataupun tidak mencapai masa sekurang haid. Masa sekurang haid pada perempuan itu itulah di bawah 9 tahun. Oh, masa paling banyaknya, masa paling lamanya bila keluar haid tersebut di atas 15 hari 15 malam. Itu bukan lagi haid, berarti istihadah, darah penyakit. Umur 8 tahun, umur 7 tahun, umur 6 tahun, umur 8 tahun setengah ataupun lebih. Pokoknya tidak genap 9 tahun. Keluar darah pada wanita, itu darah bukan darah haid, tapi darah istihadah, darah penyakit. Ataupun surah melebihi di atas 15 hari 15 malam, itu tidak dinamakan darah haid, tapi darah istihadah, darah penyakit. Berarti ada yang kurang beres padanya, sehingga dia bocor. Ada yang kurang beres. Tapi bila keluarnya, bocornya 9 tahun genap ataupun di atasnya, itu dianya sehat, bocornya sehat. Bukan bocor yang enggak jelas. Ya kan? Keempat leh. Yang mengenai tentang umur dan usia wanita paling minimal untuk keluar darah haid. Yang kabalik pada orang ini. Bila sudah pendarahan di usianya 9 tahun, berarti dia sudah Ketika seorang wanita sudah balik, ia ta'ala hukum. Apa ta'ala hukum? Segala-galanya. Berlaku hukum syariat Islam hak kafah padanya. Berlaku hukum syariat Islam pada wanita tersebut, si anak itu sudah sempurna. Apa sempurna? Segalanya. Masalah kemaksiatan wajib dia hindari. Masalah kewajiban wajib dia lakukan. Masalah haram-haram wajib dia jauhkan. Masalah makruh dia jauhi. Masalah dosa dia wajib hindari. Bila tidak, berarti dia akan berdosa dan dosanya dia tanggung sendiri. Bila mencapai 9 tahun, dia harus siap untuk salat, siap untuk melaksanakan ibadah. Oh, bila enggak siap, salah siapa? Apa salah orang tuanya atau salahnya? Bila orang tua tidak mengantarkan dia pada pendidikan, tidak memberikan ilmu agama, berarti salah orang tua. Bila orang tua sudah memberikan didikan padanya, tapi dia malas untuk mengerjakan kebaikan ataupun beribadah, berarti itu berdosa pada hak pribadi dia sendiri. Tidak lagi disangkutkan dosa terhadap orang tuanya. Benar tanya kaulek. Itu juga dengan perempuan yang sudah mencapai usia 9 tahun, dia sudah masa pendarahan, berdarah, sudah bocor, maka dia sudah ditaklukkan hukum dan kewajiban di atasnya. Yang sembahyang hanya tinggali, yang puasa hanya tinggali. Man wati tibi darah yang kiban, tibi darah perhatian menabih darah, berarti wajib sembahyang. Begitu masa pendarahan 9 tahun dia sudah keluar darah, berarti dia sudah dewasa, sudah balik. Begitu dia sudah balik, berarti nanti apabila dia suci setelah dia masa pendarahan 7 hari ataupun 6 hari ataupun cuma 1 hari semalam ataupun 15 hari 15 malam, dia sudah suci, ya wajib untuk mengerjakan solat, wajib meninggalkan maksiat-maksiat dan sebagainya. Tapi kan kita sebelum balik ini, segala hal-hal yang kita lakukan ini ditaklukkan kepada orang tua. Dosa yang kita lakukan ini kepada orang tua. Adakah kebaikan yang si anak itu lakukan, itu dikembalikan kepada ayah dan ibunya. Bila dia berpuasa, kan anak mit puasa, itu suruhan daripada orang tuanya. Anak mit sembahyang nunggu inyan kembali pahala bonusnya terhadap orang tuanya. Ya kan? Kan kampat leh. Dan bila tanya nunggu kabalik, itu pahala tidak dikasihi kepada orang tua, melainkan bila kita berdoa khusus terhadap orang tua. Itu baru diberikan pahala. Dia yang kita sedekah, kalau enggak niat kepada orang tua, enggak jatuh pada orang tua. Tengok contoh kebalik, ke dewasa, ke besar. Ini misalnya kita ingin sedekah, itu sedekah tidak sampai pahala kepada orang tua, melainkan niat pada orang tua. Karena kita sudah beban sendiri, sudah kewajiban takluk hukum pada sendiri. Bila hanya tanit kepada orangnya harut, pirek ke romantang nayo. Berlainan dengan hal maksiat, maksiat. Walaupun hanya tanit kepada orang cik, harut kepada orang cik.
Kah? Menyebut masjid, anak kabalek, nak hantar babut nabi ilmu agama je mun. Tokah nabi, ibu masjid ketika dia besar. Dia udah balik tapi dia lakukan hal yang haram. Ini dosa, ini di masyarakat antara dia kepada orang tuanya. Nampak? Kamu boleh. Apakah masyarakat engkau dikarenakan engkau ini bidang dosa. Ini wajib dihindari. Menular kepada orang cik. Menular berarti orang cik ni gazib cik. Bila tempoh maksiat di dunia, tanpa pakai contoh je tentang harta yang kebah oleh orang cik, nyo dosa ketanggung litahnya sendiri dan kepujuk kepada orang cik tanya. Nyamban dalam syariat Islam. Nampak ni? Kau sudah jaga. Biar sampai gara-gara tanyonyo yang ditinggalkan oleh urinyan kahanali ke gua Tuhan, urinyan tabi-tabi dalam dosa. Apakah tabi-tabi dalam dosa? Karena anik yang kebah. Anik yang kebah hanya dilakukan hal yang gad, dilakukan maksiat, nyoret kepada orang cik yang nak dalam kuburan. Kamu boleh dapat ni amanah. Yang masa minimal seorang wanita akan masa pendarahannya. Man kebiasaan itu untuk pada perempuan aku nyo biasa aja yang tanya-tanya inoh nak apa? Pada masa sekurang-kurang ataupun kebiasaan haid. Kalau sekurang masa dia pendarahan ada, tapi paling kurangnya ataupun kebiasaannya enggak ada. Ini kalau kebiasaan menurut kita pantau dan kita telusuri kepada perempuan-perempuan, itu kebiasaannya mereka ada yang 13 tahun, ada yang 12, ada yang 14, dan ada juga yang 15. Di atas 9. Yang kebiasaannya untuk wanita yang subur-subur ini 9 tahun sudah mengalami masa pendarahan. Tergantung bagaimana dia. Kan? Kemudian selanjutnya waqul hamli setatu asyrin, untuk minimal masa mengandung seorang wanita setelah sperma laki-laki ini masuk ke dalam rahim wanita. Ini dia akan mengandung anak, mengandung bayi itu selama 6 bulan. Itu paling kurang. Bila keluar anak itu di bawah daripada 6 bulan, berarti itu anak gugur namanya. Anak yang gugur. Nampak tak? Berarti kalau anak itu lahir di bawah daripada 6 bulan, anak gugur. Kebiasaannya enggak selamat. Jarang yang selamat. Nampak tak? Contoh je tibit 5 bulan kan lahir. Ataupun 6 lahir 6 bulan dimiup 6 bulan. 4 bulan, lahir bulan, 2 bulan dia sudah lahir. Itu anak yang gugur. Kamu kan? Berarti masa paling kurang wanita itu mengandung si bayi itu dia lahir 6 bulan dalam masa mengandung. Setelah itu baru dia lahir. Yang 4 setelah masuknya sperma di dalam rahim wanita. Kamu kan? Kanyan. Man tungku na persoalan ini tungku. Kali mengkawin tiba-tiba wa bulan lahir anak sehat dalam tiga tu. Kamu kan? Yang kengkukur berarti punya anak yang sehat. Hai anak ubi raya aja. Anak lagi biasa. Lagi urina mengandung kurang bulan. Ya kan? Pilih bulan menikah kah kemong. Ataupun karaya. Ya, nyan ada hal yang dicurigakan sebelum mereka menikah. Itu ada hal yang dapat dicurigakan. Bila sudah melahirkan setelah 4 bulan misalnya, setelah 3 bulan di dalam pernikahan, ini ada hal yang dicurigakan sebelum mereka lakukan pernikahan. Mungkin dahulu disemprot sebelum dia menikah. Kamu kan? Nampak? Itu bisa diperkirakan bahawa mereka pernah melakukan hal-hal yang jahat sebelum mereka melakukan pernikahannya. Bila bayi tersebut selamat dan bayi tersebut normal. Nampak? Tapi mungkin bila anak tersebut lahir setelah mereka tidak melakukan hal yang jahat, mereka menikah dengan hal yang baik, kemudian di 3 bulan anak itu lahirnya normal, itu enggak mungkin. Enggak mungkin normal. Gambar, apakah mungkin normal? Karena 3 bulan itu masih masa proses daging yang bulat. Kena timoh ninyung, kena timoh jaro, kena timoh laki. Kamu masih masa proses. Enggak normal bila lahir itu namanya gugur. Tapi ini lahirnya normal setelah 3 bulan. Berarti itu bisa dicurigakan. Ada hal yang kegelapan yang terjadi demikian. Boleh? Bang. Kah? Keempat.
Kemudian selanjutnya wa aksaruhu arba'un sinina. Masa paling lama seorang wanita akan mengandung ini dalam jangka waktu 4 tahun. Betul. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini menulis sendiri dia tentang yang dia alami. Yang paling itu masa yang dia alami, masa 4 tahun itulah masa yang paling lama mengandung. Kan terlihat masa betul. Itu proses ciptaan kekuasaan Allah. Yang dalam masa putun yang bandum kali kecurahkan ilmu di Allah Ta'ala dalam kandungan. Kali kecurahkan Al-Quran dalam kandungan. Sehingga begitu lahir dia dah bisa tahfidz. Nampak? Dah tahfidz hadis, tahfidz daripada Quran. Memang dalam masa kandungan itu sudah kali kepatuh ilmu di Allah Ta'ala. Sehingga menalahir sempurna. Pandai. Nah, nampak maka masa paling lamanya, paling trip urinanya mengandung yang betul. Maka jadi setelah Imam Syafi'i, nak imam lain ataupun tanya-tanya orang biasa, hana yang tanya rupa mungkin sepengetahuan tanya hana. Mungkin ada di luar pengetahuan tanya yang ubi pengetahuan tanya leh, hana leh. Kemudian selanjutnya kebiasaan. Ini yang terjadi pada kita. Yang terjadi batanya kebiasaan untuk wanita-wanita ini mengandung, mereka mengandung si anak itu sebayi dalam jangka waktu 9 bulan leh sekurang bulan. Bahkan dalam syair-syair pun ditulis 9 bulan. Kenapa? Karena itu memang kebanyakan rame dan kebiasaannya wanita itu mengandung si anak, bayinya itu normal dalam jangkauan waktunya 9 bulan. Kalau di bawah itu kritis, mengkhawatirkan. Inilah, apalagi di bawah 6 bulan, lebih lagi kritis bayinya. Kamu boleh keempat. Ya,